Baik, teman-teman sekalian yang keren luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan ya, tambah semangat sehingga makin luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas tentang LSIMIL bagi para pendamping ya. Tetapi sebelumnya seperti biasa saya ingin sampaikan ucapan selamat datang, selamat singgah ya di ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu memberi manfaat bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mensubscribe ya dan memberikan like serta komen di setiap sesi pembelajaran di ruang belajar kita bersama ini. Oke teman-teman sekalian, aplikasi LSIMIL bagi para pendamping seperti kita ketahui itu berbasis pada web ya, berbasis komputer, berbasis pada PC ya teman sekalian ya. Jadi bukan menggunakan Android handphone seperti LSIMIL-nya para calon pengantin. Teman sekalian, inilah alamat website dari aplikasi LSIMIL bagi para pendamping, yaitu https://lsimil-bkkbn.go.id ya. Itulah alamat yang kita tuju. Nanti di sana kita akan mendapatkan aplikasi LSIMIL BKKBN. Teman sekalian, kalau kita sudah klik alamat itu, maka kita akan dihadapkan pada tampilan layar komputer seperti ini ya. Jadi ada tulisan LSIMIL, kemudian ada pilihan masuk aplikasi ya, baik apa mau langsung masuk atau mau daftar terlebih dahulu. Tapi kalau belum daftar memang tidak bisa masuk ya. Teman-teman sekalian, saya akan ajak untuk coba mensimulasikan secara praktek ya, teman sekalian ya. Untuk mencoba langsung menelusuri menggunakan aplikasi berupa fitur-fiturnya yang ada, dan kita akan langsung secara online teman sekalian. Kita coba kita tuju alamatnya https teman-teman. Saya pakai kacamata dulu, mohon maaf ya. https //2 ya, 2 garis miring, kemudian lsimil.bkkbn.go.id ya. Inilah alamat yang kita tuju untuk mendapatkan akses LSIMIL bagi pendamping. Kita coba klik teman sekalian ya. Nah, inilah tampilan online teman sekalian, tampilan online LSIMIL bagi para pendamping di komputer ya, di website kita. Nah, di situ ada logo LSIMIL, berikut tulisan LSIMIL ya. Logonya kalau diamati ada gambar rumah yang mungkin ini rumah tangganya akan dibentuk, ada gambar cinta, kemudian ada gambar laki-laki perempuan ya, simbol. Teman sekalian, di situ kita ada 2 kesempatan langsung masuk apabila kita pernah mendaftar atau sudah terdaftar. Kalau belum punya akun LSIMIL, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu ya. Maka teman-teman sekalian, coba kita akan klik daftar ya, karena kita berasumsi kita belum mendaftarkan diri. Teman-teman sekalian, nah ketika kita sedang melakukan pendaftaran akses, maka ada beberapa informasi yang harus kita tuliskan di sini secara benar dan lengkap. Yang pertama adalah tentang NIK ya. NIK ini adalah nomor induk kependudukan, digitnya ada 16 ya, ada 16 angka ya teman sekalian ya. Ini kita coba misalnya ya. Oke, ini sebentar. Ini misalnya. Oke ya. Ini sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kurang 1. Ya. Nama lengkapnya boleh nama saya, teman sekalian ya. Ini untuk mencoba. Ya, kemudian alamat emailnya, teman sekalian, harus alamat email yang benar dan valid, karena nanti
notifikasi persetujuan atau approval dari admin itu akan lewat email yang kita daftarkan. Oke, saya akan coba pakai email saya, teman sekalian. Ini email yang benar, teman sekalian. Kemudian, nah untuk password kita coba menggunakan password yang menggunakan password yang mudah diingat ya, mudah diingat saja, misalnya itu ya. Jadi passwordnya itu kemudian kita pilih provinsi ya, misalnya kita pilih provinsi Yogyakarta aja ya, misalnya ya. Provinsi DIY. Ada nggak ya? Saya pengen provinsi DIY ya, teman sekalian ya. Oke. Kemudian kabupatennya kita pilih misalnya Sleman itu mana? Kulon Progo ya berarti. Oke, Kulon Progo. Kecamatannya kita pilih Kokap ya, misalnya. Kelurahannya kita pilih salah satu, ada kelurahan yang ada di Kokap yang mungkin Hargorejo misalnya. Kayak kita simpan. Oke teman-teman, nah email sudah terdaftar teman sekalian. Memang saya pernah mendaftarkan ini ya, menggunakan email tersebut. Jadi teman sekalian, kita kalau mau masuk ya, kalau disimpan itu akan muncul seperti ini, email sudah terdaftar. Maka kita ada kesempatan lain, yaitu menggunakan fasilitas lupa password ini. Jadi kita coba lupa password ya, karena mungkin password yang tadi saya kan salah. Nah, teman-teman sekalian, untuk lupa password ini kita bisa minta kesempatan coba isi dengan email yang valid. Coba saya minta request. Nah, email harus diisi teman sekalian ya, email yang saya punya. Oke, kita akan request minta passwordnya. Saya tadi passwordnya terlalu pendek ya. Oke, teman-teman sekalian, selamat. Silahkan akses link yang kami kirimkan ke email Anda. Nah ini, teman-teman sekalian, saya mendapatkan ucapan selamat karena telah diizinkan untuk mengganti password. Saya akan lihat di email saya. Ini ada LCMail nih, teman sekalian ya. LCMail, atur ulang password Anda. Coba kita buka. Nah, teman sekalian, di Gmail saya itu, saya diberitahu bahwa LCMail telah menerima pengajuan untuk perubahan password. Nah, sekarang klik, saya akan merubah password ya, teman sekalian. Saya klik tombol biru, tulisannya adalah ubah password. Ya. Nah, password yang baru apa? Nah, sekarang saya akan menggunakan password yang baru aja, yang mudah diingat. Misalnya ini ya, ini password yang baru teman sekalian. Kemudian diulangi ya, suruh konfirmasi supaya bikin lagi konfirmasi password yang baru, berarti kita menulis ulang. Oke. Kemudian proses. Nah, selamat, Anda telah diubah, silahkan login kembali. Saya ingin ngecek ini teman sekalian ya, password saya apa tadi? Oke, itu password saya. Mau disimpan, kalau mau disimpan berarti nanti tidak ada lagi kemungkinan untuk lupa ya, karena selalu akan tampil di web kita, tetapi bisa digunakan oleh orang lain kalau kita lupa logout ya. Oke teman-teman, tapi saya akan coba save aja, nggak apa-apa. Diabaikan juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke teman sekalian, password telah diubah, silahkan login kembali. Saya akan login menggunakan password yang tadi barusan saya bikin ya, teman sekalian ya. Nah, ini email yang terdaftar, email yang tadi saya daftarkan, teman-teman. Ini email saya, kemudian passwordnya, password yang tadi saya bikin. Oke. Nah,
Teman sekalian, saya sekarang sudah bisa masuk karena sudah terdaftar ya. Tadi kan sudah registrasi nih, sudah daftar. Nah, sekarang sudah daftar dan sudah bisa masuk ke aplikasi, saya akan coba masuk. Nah, inilah teman kalian, rupanya saya pernah mendaftar, sehingga tadi saya menggunakan email yang sama, bisa langsung daftar ya. Tapi kalau misalnya kita belum terdaftar, belum mendaftar ya, belum mendapat persetujuan, maka kita akan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan seperti yang pernah saya terima persetujuannya ini lewat akun lewat email teman-teman sekalian. Saya pernah mendapatkan persetujuan dari LCMIL ya. Nah ini teman sekalian, inilah ini. Nah, akun Anda telah di-approve. Silahkan login dengan mengklik tombol di bawah ini. Oke, teman sekalian. Saya pernah di-approve itu beberapa waktu yang lalu, bentuk approve-nya atau persetujuannya seperti ini. Oke, login ke CMS, saya disuruh begitu. Oke, teman sekalian, CMS itu konten ya, konten manajemen sistem. Teman sekalian, inilah tampilan ketika kita sudah masuk di aplikasi LCMIL bagi pendamping ya. Yang pertama ada dashboard. Di dalam menu dashboard ini, di sana ada beberapa hal. Yang pertama adalah chat yang belum pernah Anda tanggapi ya. Jadi di sini ada daftar chattingan atau mungkin tahu atau pertanyaan sapaannya dari chatin yang belum Anda tanggapi. Tapi di sini kosong ya, saya belum. Kemudian kuesioner yang belum ada komentari, ada kuesioner tapi saya belum komentar. Ini kuesioner dari dampingan saya ya, dari karena saya belum punya chatin yang didampingi, maka di sini masih kosong juga. Kemudian ini adalah data chatting yang belum ditanggapi di daerah saya. Kemudian kuesioner yang belum dikomentari ada 116 di daerah saya, bukan dampingan saya, tapi bisa jadi dampingan orang lain atau memang belum punya pendamping. Kemudian chatin yang belum punya petugas pendamping, lah ini ada daftarnya ya teman sekalian ya. Nah, ini adalah isi atau hal-hal yang ada di dashboard. Kemudian menu kedua adalah inbox, teman sekalian. Inbox adalah menu atau laman untuk menyajikan percakapan antara petugas pendamping dengan chatin ya. Ini ada di sini ya. Kalau kita akan coba lihat chatin saya belum punya, jadi mungkin nggak usah. Kita akan pilih semua ya. Kita bisa memilih semua, melihat semua chattingannya kayak apa, atau chatin petugas lain ya. Itu chatin tapi pendampingnya yang lain itu kayak apa. Nah, kita cobakan misalnya kita klik semua. Oke, semua, kemudian set ya, kita cari. Nah, inilah teman-teman sekalian infokan pesan-pesan yang masuk dari chatin-chatinnya di seluruh daerah saya ini. Di seluruh saya, kita akan coba lihat infonya dari misalnya ini ada Mbak Desi ya. Ini petugas KB-nya adalah Mbak Waltiningsih. Kita coba lihat. Nah, di dalam inbox itu ada inbox pesan masuk dari Mbak Desi, yaitu halo kakak gitu ya. Terus kemudian dijawab oleh admin atau oleh pendamping ya, pendampingnya dijawab halo juga gitu. Ini berarti pendampingnya baru begitu ya. Ini simulasi ya teman sekalian ya. Nah, teman sekalian, itu info, berarti kita kembali ya. Coba kita ketik pesan di sini. Ini ada kolom ketik pesan, kita nggak bisa pesan karena saya tidak bisa campur tangan, tidak bisa komentar. Ini kan chatin bukan dampingan saya, jadi saya nggak bisa komentar. Atau saya juga tidak bisa mengirim ya. Ini nggak ada kan, nggak ada gambar tangan, berarti nggak bisa mengirim. Yang bisa saya lakukan adalah kembali. Saya tadi baru hanya melihat saja ya. Saya kembali ke beranda di sini ada dashboard, info, kemudian ada user management. User management adalah manajemen untuk para chatin, teman sekalian ya. Kita lihat di sana ada nama-nama chatin ya, calon pengantinnya.
Ini nama calon pengantinnya banyak sekali ya teman sekalian di daerah saya ya. Kemudian kita bisa memilih, mau pilih semua atau memilih, kalau coba lihat satin saya ada nggak di sini? Misalnya, satin saya, terus Siti Fadilah. Nah, saya sudah punya satin satu di sini ya. Siti Fadilah ini adalah satin dampingan saya kayak teman sekalian ya. Ini di user management ada, kelihatan. Kemudian kalau misalnya saya mau mendapatkan satin yang lain juga bisa. Ya. Kita nanti akan coba mencari calon pengantin yang. Nah, untuk reporting, teman sekalian, untuk reporting itu isinya adalah tentang kuesioner baik untuk kuesioner pria, ya pencegahan stunting untuk pria misalnya, atau mungkin pencegahan stunting untuk wanita gitu, itu bisa milih itu. Kemudian kita akan lihat rentang waktu yang selama mungkin 1 minggu atau 1 bulan ya, 1 November misalnya sampai 3 Desember misalnya. Kita lihat seperti apa. Teman sekalian, selama 1 minggu ini kita melihat reporting ya, kita melihat beberapa calon pengantin yang sudah terdampingi ya, dan inilah hasilnya. Teman sekalian, ini hasilnya, dan hasil ini bisa di-download ya, tapi itu nanti ya teman sekalian ya. Saya ingin teman sekalian, kalau satin saya kan tadi baru satu nih Mas Mbak sekalian, saya ingin misalnya akan memilih satin yang lain ya. Jadi satin yang belum punya petugas pendamping ya, ini kita klik, siapa tahu di sana ada calon pengantin di desa saya yang saya kenal dan dekat ya, bisa komunikasi dengan gampang. Inilah caranya. Teman sekalian, kalau ini ada beberapa warna ya, ini adalah tentang kalau kita ingin menambahkan kuesioner, kalau ini adalah melihat hasil kuesioner ya. Kemudian kalau yang hijau adalah rinciannya. Nah, rincian dari orang tersebut, satin tersebut ya. Oke, kemudian saya ingin menambahkan satu lagi, teman-teman sekalian ya. Saya ingin mengambil, karena ini kebetulan misalnya ada calon pengantin di daerah saya ya. Saya mau ambil. Oke, sudah namanya warna kuningnya. Oh, ini sudah punya. Teman-teman sekalian, saya akan pilih satin yang belum punya pendamping ya. Ini kan ada di dashboard nih, kita klik. Nah, kita akan cari, misalnya kita akan dapatkan misalnya Siti Khairunisa ini misalnya ya. Ini kita akan jadikan sebagai Siti Khairunisa sebagai dampingi satin. Nah, kita klik yang tombol warna kuning. Terus kemudian di sini ada dialog box ya, ada box pertanyaan, apakah Anda akan mendampingi satin ini? Ya, kalau ragu-ragu nggak jadi ya batalkan ya. Tapi saya memang memilih orang ini, anak ini sebagai satin dampingan saya tulis yakin ya, saya klik yakin. Nah, di sini kita sudah dapat feedback ya, sudah dapat penjelasan bahwa satin telah disetting menjadi tanggung jawab saya gitu. Jadi karena tadi sudah saya pilih sebagai satin yang saya dampingi, maka dia si Herunisa sudah menjadi dampingan saya. Oke, kita klik. Oke, kita akan lihat teman sekalian di setting saya di info, apakah satin saya kita cari di info. Di info belum ada ya. Oke, di dashboard sebentar. Nah, di sini teman sekalian, kuesioner yang belum Anda komentari, nggak ada juga ya. Chat yang belum ditanggapi. Oke, berarti memang belum ada kuesioner ya. Tadi yang saya pilih belum mengisi kuesioner. Sekarang saya akan coba lihat lagi, teman-teman. Saya akan mencari ini, misalnya Mas Hendy Nur ini saya akan jadikan sebagai oke, ini yang paling atas lah. Ini sebagai
dampingan saya misalnya. Oke, saya yakin, klik yakin, chatting, oke. Dia sudah menjadi tanggung jawab saya. Saya akan lihat sekarang di inbox dia sudah kirim pesan belum? Oh belum. Kemudian ini chatin saya belum ya, kita cari coba. Belum ada juga. Kemudian di dashboard. Oke, nah ini kuesioner yang belum ada komentari, kita lihat ya. Ini biasanya adalah calon pengantin dampingan saya lihat nih. Nah ini, oke, tadi yang saya pilih itu Hendy Nur Irawan ya. Rupanya dia bersiko, Mas sekalian ya. Anak dampingan saya itu labelnya adalah bersiko, berarti dia tidak ideal ya. Petugas KP-nya saya. Kenapa begitu? Kita lihat di aksi nih, detail hasil kuis. Kenapa mereka berisiko lah ini, teman sekalian? Si Hendy berisiko karena usianya terlalu muda ini, baru 15 tahun dia. Hendy mau nikah, tapi usianya 15 tahun lah, dia berisiko mengalami stunting ya. Perilaku merokoknya tidak merokok, tapi dia umurnya masih terlalu muda sehingga dia tergolong berisiko ya. Oke. Teman-teman sekalian, kurang lebih itulah bagaimana kita menggunakan aplikasi LCMIL bagi pendamping. Tapi mungkin yang terakhir ini yang reporting, teman-teman sekalian ya, tadi saya belum sampaikan. Untuk hasil misalnya kita lihat untuk yang wanita, perempuan ya, kemudian kita rentang waktu 1 bulan misalnya dari tanggal 8 November sampai 8 Desember, oh belum ini ya, sampai belum Desember kan ini, sampai 30 ya, 30 November. 30 November, kemudian kita lihat teman-teman sekalian. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil kuesioner perempuan ya, pencegahan stunting untuk perempuan. Ini hasilnya, dan teman sekalian bisa mendownloadnya. Ya, mendownloadnya ini ada fasilitas download report ya, jadi kita bisa mengunduhnya. Kita klik unduh misalnya ya. Kita klik unduh data itu, maka di kolom kiri bagian bawah itu sudah muncul ini hasil downloadannya ini, questionnaire result ya. Result, nah kita lihat di folder mana ya, atau mau kita langsung buka misalnya itu. Oke ya, sudah kita download teman-teman sekalian. Saya kira itu kurang lebih penggunaan dan bagaimana kita masuk ke aplikasi LCMIL bagi pendamping ya, Bapak sekalian ya, teman-teman sekalian ya. Dan kalau kita sudah selesai menggunakan ini, kita kan harus menutup LCMIL ini ya, supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kita bisa menggunakan ini yang di sebelah kiri bawah, tulisan logout ya, keluar ya, kita klik di situ, maka kita akan keluar dari aplikasi LCMIL pendamping ya. Itulah teman-teman sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman sekalian tentang bagaimana LCMIL kita masuk ya, LCMIL pendamping, dan bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi LCMIL bagi pendamping. Luar biasa teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya, atas semangatnya, terus meningkatkan ya pengetahuan bersama kita semua di ruang Bambang WE. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan bisa di kolom chat atau mungkin bisa WA atau bisa kita menggunakan fasilitas komunikasi yang lain ya, bisa langsung juga boleh. Terima kasih sekali lagi, semangat teman-teman sekalian untuk terus belajar. Mudah-mudahan upaya penurunan stunting berhasil baik untuk kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Salam KB, dua anak lebih sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.